Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama matematika tanpa guru ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe terlebih dahulu supaya dapatkan notifikasi dan update video-video terbaru dari MTG ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut kita teman-teman. Kita masuk ke soal berisi CPNS bagian penalaran logis atau silogisme ya. Kita lihat soal nomor 1. Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya ya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky. Vicky lebih pandai dari Natsir. Maka, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman perlu langsung mencoret-coret ya. Jadi kita buat di sini adalah kan Susilo paling pandai, berarti kita tulis Susilo di sini ya. Susilo, nah ini yang paling pandai nih, ya kan. Kemudian Edi kalah pandai dibanding dengan Leonardo. Misalkan di sini adalah atas nama Edi ya kan. Edi di sini Leonardo. Nah ini ya, ini Edi, ini Leonardo. Ini posisinya di bawahnya Leonardo si Edi ini ya. Kemudian kan tetapi Leonardo sama pandainya dengan Vicky ya. Di sini ada Vicky nih, berarti kan sama nih dengan Leonardo. Vicky ya. Nah, seperti ini. Kemudian Vicky lebih pandai dari Natsir ya. Vicky lebih pandai dari Natsir, berarti Natsir di bawah sama si Vicky ya. Di sini ada Natsir. Nah, seperti ini ya. Artinya di sini Natsir di bawahnya Vicky, Edi di bawahnya Leonardo, dan Vicky sama Leonardo sama. Susilo dia yang paling pandai itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang lebih tepat di antara pilihan A, B, C, D, E. Nah, itu ya. Yang pertama, Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. Leonardo tidak lebih pandai dari Edi. Ya, salah. Karena Leonardo lebih pandai dari Edi. Ya kan, jelas. Edi tidak kalah pandai dari Susilo. Edi sama Susilo tidak kalah pandai. Salah ya. Susilo paling pandai nih. Ya, salah berarti. Vicky lebih pandai dari Susilo. Vicky lebih pandai daripada Susilo. Salah. Jelas kan, Susilo yang paling pinter gitu kan. Nah, Vicky lebih pandai dari Edi. Vicky lebih pandai dari Edi. Ya iya. Karena Vicky sama Leonardo kan sama, sementara Edi di bawah Leonardo. Berarti Vicky lebih pandai daripada si Edi. Nah, ini masuk akal ya. Yang E, Natsir lebih pandai dari Leonardo. Natsir sama Leonardo, nah, ini lebih kurang ya. Artinya Leonardo yang lebih pandai ya. Salah. Berarti opsi yang benar adalah yang D ya. Begitu ya. Oke, dilanjut ke soal berikutnya. Nah, ya. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin ya kan. Sementara office boy adalah karyawan. Di sini ada sementara. Artinya sementara itu bisa dikatakan ada ya. Ada ya. Atau beberapa ya kalau dalam matematika. Ada office boy adalah karyawan atau office boy adalah seorang karyawan bisa ya. Maka kita lihat di sini office boy kan seorang karyawan. Di sini office boy ya. Dia seorang karyawan. Jadi seorang office boy itu ada yang karyawan dan tidak karyawan. Kan di sini ada kata ada ya kan. Ada karyawan, ada yang non karyawan. Ini teman-teman harus paham. Kenapa yang dipahami? Di sini ada kata-kata sementara. Artinya sementara itu ada, bisa juga tidak ada. Ada karyawan, berarti di sini karyawan, berarti ada yang tidak karyawan atau non karyawan itu kan. Nah, kan karyawan itu kan hadir tepat waktu ya. Di sini ada hadir tepat waktu nih. Ini adalah hanya karyawan saja, berarti kan non karyawan tidak ada keterangan hadir tepat waktu ya. Maka jawaban yang sesuai adalah ya sementara peserta yang rapat rutin ya kan. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy ya. Udah paham ya? Nih, sementara atau ada peserta yang rapat rutin adalah office boy. Artinya sebagai karyawan office boy kan dia. Ada karyawan yang dia hadir tepat waktu seperti itu, karena seperti itu ya. Kalau yang sementara peserta rapat bukan karyawan. Sementara peserta rapat rutin bukan rutin ini. Ada kata-kata rutin nih. Tidak salah ya. Itu semua yang hadir dalam rutin adalah office boy. Salah, karena yang hadir dalam rapat rutin itu kan berarti yang hadir tepat waktu ya.
ada yang non karyawan juga kan itu ya, seperti itu. Yang tepat waktu kan bukan saja sebagai office boy, tapi non office boy pun ada itu. Semua office boy hadir dalam rapat rutin, ya salah ya kan, tidak semuanya. Itu tidak ada keterangan yang mengindikasikan bahwa office boy semuanya harus hadir dalam rapat, karena dia ada office boy yang non karyawan, bisa juga dia tidak rapat ya gitu ya. Semua yang hadir bukan office boy, ya salah juga ya. Nah seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya, sering-sering latihan soal seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi tabungan Anita lebih banyak dari jumlah tabungan Kiki ya kan, dan Betty ya. Tabungan Betty lebih banyak dari tabungan Kiki ya kan. Tabungan Dian lebih banyak dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki. Maka kita lihat tabungan Anita lebih banyak daripada Dian, salah ya kan. Oke, jelas ya. Kemudian jumlah tabungan Dian dan Kiki sama dengan jumlah tabungan Dian dan Anita, belum tentu ya kan, karena kan kita nggak tahu masing-masing kapasitas tabungannya berapa ya. Kemudian yang C, tabungan Dian ya kan merupakan jumlah tabungan Anita, Kiki, dan Betty ya kan, salah ya kan, belum tentu ya. Yang mempunyai tabungan paling banyak adalah Anita, ya belum tentu ya, karena kan kita belum bentuk membandingkan dengan si Dian ya kan. Kan Dian lebih banyak tabungan dari jumlah tabungan Anita, Betty, dan Kiki ya kan, kita belum tentu ya. Berarti kan otomatis Dian yang paling banyak ya kan, belum tentu. Kiki mempunyai tabungan paling sedikit, nah ini udah jelas ya, ini udah jelas nih, Kiki memiliki tabungan paling sedikit ya kan, karena Betty lebih banyak dari tabungan Kiki ya kan, seperti itu. Oke, jelas ya. Oke, cukup jelas yang ini ya. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Semua penyanyi adalah artis ya kan, sementara penyanyi adalah bintang film. Artinya di sini ada yang penyanyi itu sebagai bintang film, berarti ada yang bukan penyanyi dia, atau penyanyi yang tidak sebagai bintang film tuh kan. Artinya begini nih, kalau kita buatkan kan ini pernyataan ya. Di sini ada penyanyi yang non penyanyi, ini ada artis ya, ada bintang film. Ini ya, penyanyi ya. Di sini dia ada yang sebagai artis ya kan. Kemudian bintang film non bukan bintang film. Bukan bintang film. Nah, ini tiga ini adalah bagian yang tidak, harus hati-hati nih teman-teman ya. Harus hati-hati. Kenapa? Ini yang artis adalah, sementara artis adalah bintang film nih. Pernyataan yang sementara penyanyi ya, artis adalah bintang film. Nah, ini yang artis ya ini. Hati-hati ya, pernyataan 1 dan 2 tanpa kata tidak di sini nih. Semua pernyataan artis ini tidak, artinya kalimatnya positif semua ya kan. Maka teman-teman di sini jangan memilih jawaban yang ada kata tidak atau bukan ya kan. Lihat diagram ya kan yang saya berikan ya. Maka yang jelas di sini dari gambar di sini adalah yang tepat yang mana dari antara pilihan A sama E. Ya jelas ini kan, sementara bintang film adalah artis. Artinya di sini ada yang bintang film yang dia adalah sebagai artis. Ya kan? Jelas ya kan? Oke, teman-teman paham ya. Sementara artis adalah bukan penyanyi, ini salah. Ya kan, semua penyanyi itu artis ya, berarti kan semua ya kan, semua penyanyi itu artis, berarti kan semua artis adalah penyanyi. Nih ada kata bukan nih. Semua bintang film adalah artis, bukan, ini kan ada kata sementara. Sementara penyanyi adalah bintang film, berarti kan ada dong yang non penyanyi, dia non yang ada yang tidak sebagai bukan penyanyi tapi dia bintang film. Jadi salah ya. Sementara penyanyi bukan bintang film. Ini sementara penyanyi bukan artis. Salah ya kan, karena semua penyanyi adalah artis, jelas nih. Semua penyanyi adalah artis. Ini salah nih. Oke,
Di sini ada kata bukan, ada kata bukan nih. Ya kan, kita kalau perhatikan dengan kata kalimat itu sudah jelas sebenarnya ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, ya. Oke, lanjut ya teman-teman, kita kembali ke soal nomor 5 ya. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing telah memiliki atau mempunyai seorang anak. Nah, sekarang Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Maka yang A, B, C, D, E, kita pilih yang mana? Ini adalah analisis ya teman-teman ya, penalaran ya. Maka saya buatkan tips ya. Jadi ambillah kesimpulan dari setiap kalimat. Ya, jadi ketika ayah dan ibu Hermawan ini menikah, maka masing-masing telah mempunyai seorang anak, ya kan? Telah mempunyai seorang anak. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, maka masing-masing telah memiliki seorang anak, ya kan? Berarti Hermawan telah punya 1 saudara tiri, ya kan? Dan 1 saudara kandung, ya kan? Karena kan Hermawan lahir persis setahun kan setelah perkawinan tersebut dan punya 4 orang saudara, ya kan? Berarti kan Hermawan memiliki 2 saudara kandung lagi, ya kan? Kesimpulannya apa? Berarti kan udah jelas Hermawan memiliki 2 orang adik kandung, ya kan? Teman-teman bisa paham nggak yang kami sampaikan nih ya? Jadi memang soal-soal seperti ini agak susah ya untuk membedakan atau menganalisis. Tapi dengan latihan soal yang terus-menerus, insya Allah teman-teman lama-lama makin terkikis atau mestinya terlatih ya, terlatih. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan supaya videonya tidak terlalu panjang. Terima kasih atas perhatiannya ya, mohon maaf jika ada salah kata. Mungkin jika ada yang belum paham atau mungkin masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.